kita educate mereka, ya, baik yang di bawah mau yang di atas, supaya kita kebersamaan nih bisa ketemu di tengah. Gue bilang gitu, karena kalau lo cuma pengen ego doang, lo di rumah aja mendingan cari ikan cupang, nggak usah ikut klub motor. Benar. Kalau lo ikut klub motor, jadi gini, Nggak usah guyup lah. betul. Kalau gue touring sama lo berdua, gue cuma pikirin lo, bro. Kalau kita touring bertiga, yang mesti dipikirin adalah gue nurunin ego gue. Supaya kita bertiga bisa jalan. Benar. Kalau dari lu komunitas X-Max tadi, JMO ya, Jakarta Next owner. Max Owner, ada yang hidupnya berubah nggak? Maksud gue, yang tadinya ugal-ugalan nih, begitu dia gabung di klub, Tambah ugal-ugalan. tambah brengsek. Oh enggak, tambah benar sekarang. Udah mulai empati, udah mulai tahu diri. Anak disiplin. motor nih kalau gue bilang rada khas ya. Ini semua otomotif lah, rata-rata. Jadi lo kalau brengsek, ya alhamdulillah nggak punya temen. Oh iya. So Dikucilin. what do you expect gitu. Iya. Kalau lo nggak punya temen, lo nongkrong mojok kayak kucing sendirian, nggak ada yang lo ngobrol karena lo brengsek anaknya. Iya. Tapi kalau lo Ngeblend. welcome, semua orang welcome. Ya. Oke, selamat datang di Ngaso teman-teman, ngobrol santai otomotif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial di Dengkot komunitas Yamaha. Kakanda apa kabar? Alhamdulillah baik, Ya. sehat-sehat. Kanda Cobule. Iya. Iya. Beliau ini teman-teman yang ngebangun komunitas hampir semuanya ya. Wah, fitnah lu. Ah, baru mau gue introduce. Iya. Komunitas Yamaha mulai dari nol. Itu ada Yamaha NMAX, X-Max ya terakhir. Sama yang terakhir yang sebelumnya Vino ya. Vino sempat Vino. juga. Iya. Dari nol teman-teman. Nah, menarik bahasannya karena di era kita dulu zaman-zaman kita main motor nih, Om. Itu kan ngumpulin anggota itu susahnya minta ampun ya. Betul. Kudu canvassing ibaratnya. Iya. Sekarang Door to door. Naro apa Belum ada sosmed ya. brosur-brosur. Itu zaman UFO tuh. Zaman UFO Ini begitu. Ya? susah tuh. Nah, kita mau cerita karena kan ada pergeseran zaman nih, Om. Sekarang digital nih eranya Siap. kan. Om Maco, Nah, kalau dari kacamata lu sebagai founder berbagai macam komunitas Yamaha ya, bisa ngebangun build sebuah komunitas sampai segede ini Yamaha khususnya itu gimana? ya sebetulnya. Dulu, sebelum dijawab Om. Gimana? Kenapa namanya Yamaha? Oh, Kenapa Yamaha? wah digawat Motornya nih. Yamaha. Iya. Kenapa lu motornya Yamaha doang Om? Kagak ada yang lain. Sebetulnya gua naik brand lain juga banyak. Jadi gue pernah naik Suzuki, pernah naik. gitu. Jadi zaman-zamannya gestrek dulu gue punya pakai Suzuki FR. Oh iya. Ya FR yang bukan yang CDI ya, masih yang masih yang CDI belum. Terus tuh gue bikin gestrek. Belum injeksi. Iya, terus main Honda juga pernah. Zaman-zamannya GLCP gitu. Terus gue pernah waktu itu ini cerita dikit ya. Waktu itu gue pokoknya baru pulang dari Singapura, nggak punya duit. Terus bapak gue punya Honda 90 berantakan, mesinnya aja di ember loh. Oh. Iya. Jadi gini, gue mobil ada, tapi kalau buat ngantor bayar parkirnya nggak cukup. Baru gaji dengar gue. nih. Baru dengar nih gue mesin di ember. Berantakan mesinnya. Gue bangun sama om gue, mesin tuh berdiri, ya udah buat cari duit kesana kemari. Baru setelah mulai punya uang, mulai deh beli-beli yang bisa gue beli. Ya mulailah dengan Nuvo. Terus kemudian waktu itu gue sempat main Vario, gue airbrush, menarik. Di situ gue mulai ikut pameran-pameran tuh, Om. Pameran-pameran. Ada anak kecil tuh ngancing di depan motor gue tuh. Udah dituntut sama bapaknya, balik lagi tuh anak. Ya karena motor gue juara 2, Jumawa dong. Iya. Jadi tanya, Mas motornya dijual? Enggak, sambil buang muka gue. Oke. Gitu. Terus dijual deh Mas, kalian kasih anak saya nih gitu. Terus gue buka harga semaunya ya, dibayar dong. Itu uangnya gue beliin Vino. Vino. Tuh. Vino. Pertama kali Vino. Komunitas Vino itu Yamaha ya. Beli di sebelumnya kan Nuvo dulu. Oh, Nuvo pernah. Nuvo. Terus beli di siapa importir nih? DSS. Satu lagi. Wahana. Importir Yamaha. Importir semua motor lah gitu. Hobi Ada. motor, hobi. Ya, kayaknya gitu salah satu deh. Iya, Gua tanya. jalan panjang, bukan? Iya, jalan panjang betul. Iya. Dekat-dekat kantor lu lama Iya. ya. Gua tanya berapa duit. Jigo dong harganya waktu itu. Langsung aja gue beli.
Berarti Sibiu tuh motornya. Sibiu, Thailand. Makanya sempat diliput sama kantor lama lu tuh. Sudah beli tuh motor. Nah ini motor yang bawa gue jalan-jalan kemana-mana nih. Yamaha belum jualan. Oh. Waktu itu kita ada acara di Yamaha, gue bilang kenapa kalian nggak bikin sih, gue bilang gitu. Ini kan sasisnya sama dengan Mio Soul sebetulnya. Karena di Thailandnya itu Vino dulu lahir, baru Mio Soul lahir. Betul. Terus kenapa nggak bikin? Terlambat sama Honda. Honda jualan duluan Scoopy. Vino baru di belakangnya. Konsep klasik ya. Betul. Dan datang karburator lagi waktu itu. Padahal kan si Yamaha udah mulai punya injeksi waktu itu. Iya, fiction. Si Mio-nya apa namanya? Pertama kali apa namanya tuh Mio apa yang injeksi itu? Mio. Oh, Mio J. Mio J. Belum Mio J. Belum Mio J. Mio doang. Mio doang. Tapi bukan karburator, ya pokoknya itulah. Jadi datang dengan mesin karburator. Ya sudah. Nah, ini ada jenjang ini nih. Jenjang tadi gue bilang gap juga nih. Karena kalau yang beli dengan uang segitu kan pasti karakternya fotografer, anak-anak kreatif. Karena gue tertarik tadi historisnya teman-teman. Beliau ini Om Aco Bule, itu main Nuvo, Vino, terus kemudian NMAX naik ya. Sekarang X-Max. Nah, tadi dia udah sempat nyinggung tuh, membagi karakternya, memetakan karakter si yang punya motor kan beda-beda tuh. Betul, jomplang. Yang satu mungkin bisa beli X-Max kan belum tentu gaya hidupnya sama kan. Betul. Sama yang bisa belinya cuman Vino. Betul. Nah, apa yang beda? Nongkrongnya beda apa gimana? Ketika lu kopdar, lu ngerasain bedanya nggak? Ya ini kelebihan anak motor kali ya. Kita sangat adaptif sama apapun. Ya istilahnya kalau kita touring kan kadang kan ya makan ketemunya warung kecil ya sudah kita nikmatin warung itu. Kehujanan panasan betul, kan. Betul. Motor, betul. Nah, Max Series ini menarik nih. Karena waktu itu kan awalnya kita punya NMAX. Iya. Which is harganya waktu round 26 sampai 28 waktu pertama kali lahir ya. Iya. Buat orang umum ya, lo kan media pasti udah lebih murah. Dapat diskon. Udah test drive. Murah lagi. Malu gitu. Jadi harga segitu lah mulainya. Nah, anak-anak yang beli motor ini kita kedatangan 3 macam orang nih. Jadi betul, sangat-sangat beda. Pertama adalah anak-anak yang MC banget. Motorcycle banget. Iya. Jadi yang naik kelas nih, tadinya naik Nuvo, naik Mio, pengen punya Max Series. Kelihatannya apa nanti? Waktu di jalan, ini yang tukang jalan nih, model-model gini, yang nggak takut mati bro. Nggak takut mati, kemana aja? Nggak takut mati. Nggak takut mati anak-anak ini, dengan model duit 2 juta, 3 juta udah bisa jalan kemana-mana nih. Gas touring kemana? Betul. Aja deh gitu ya. Kemudian yang kedua, kedatangan satu generasi berikutnya adalah sudah punya apa-apa, pengen naik Matic. Iya, pengen naik Matic. Jadi dia punya Ducati, punya Harley Davidson, segala macam. Pengen main Matic. Ngecip lah ya. Betul. Beli Mio, gengsi, kemurahan. Ya maaf. Adanya motor ini, dia beli motor ini. Ini kelihatan yang tukang pameran nih. Biasa lo beli naik Ducati yang duitnya banyak, ratusan juta, tiba-tiba main Max Series yang duitnya nggak seberapa, dikasih timpa duit gocap, ini ganteng nih motor nih. Jadi ini kelompoknya nih. Ini yang tukang pameran gue bilang. Iya. Yang tukang pameran nih. Hedon. Iya. Jalannya sesekali, tapi motornya ganteng-ganteng. Satu yang terakhir adalah satu generasi lagi. Ini yang anak mobil yang pengen naik motor. Macet ke kantor, males dong. Iya. Jadi gue pengen punya motor Matic nih, gitu. Nah, itu lu ngeblendingnya gimana Om? Awalnya agak susah. Karena gini. Ini yang anak yang paling banyak duit itu jabatannya bisa macam-macam Om. Bisa director, bisa apa ya gitulah pokoknya. Ya, lah, ya. Nah, sementara gue punya member yang cari duitnya dari ojol Om. Betul-betul cari uangnya di jalan gitu. Yang gue bilang nih bikers beneran ya dia nih. Right to live to right ya ini sebetulnya. Hidupnya di jalan. Nah ini nemuinnya nih ada awalnya agak susah nih, Adinda nih. Jadi kapan dah? Tai bener-bener. Kisana. Iya, kisana. Lu kisana. Jadi kayak zaman dulu nih kalau kita nongkrong di puncak, kan
kan anak-anak tuh maunya makan yang di itu loh, yang di puncak pasti yang turun sedikit Oh, Rindu sebelah Alam. kiri. Iya. Rindu Alam apa itu? Satunya lagi lawannya Dinda. Bumiaki. Bumiaki. Iya, sebelah kiri. Yang buffet yang Iya. 75.000 sekali makan waktu itu. Iya. Maunya nongkrong di situ dong. Oh, mahal itu barang. Cakep. Ya, belum bensin jam segala macam. Lah, Iya. anak-anak yang di sini kan nggak bisa main di situ. Ngikutinnya nggak Iya. nyampe tuh. Yang lain ngopi di sini, yang ini saja gua makan mie ayam di sebelah situ, gua Iya, nggak makan di Indomie situ. itu. Iya. Ya, tapi ya sudah, adanya begitu. Pelan-pelan mesti di-adjust sih. Jadi yang kaya kalau terlalu turun kan nggak mungkin. Iya. Lo gue suruh nongkrong di Indomaret, ngopi di situ, masuk angin. Ya. Iya. Ya. Dan ngelihat anak-anak ini gampang. Lihat anak-anak ini gampang sebetulnya. Lihat helmnya, lihat jaketnya, ada sarung tangan, dan sepatunya. Kalau barangnya branded, Begitu dia secara saldo, betul. Begitu dia datang, kelihatan nih, udah arai nih. Iya, rek 11. Ini duitnya 11 juta, nih rek 7 nih. 11 juta. ketaker tuh. Yang satu pakai helm, ada tulisannya Maxi apa namanya yang bawa dia mahal tuh apa namanya? Masa depan suram. Tai lo. Ini helm bawaan pabrik lah. Ya, ini pendatang yang dengan SIs. Original. Oke. Original. Iya, Jadi apa yang dibawa pabrik ya itu yang dikasih, yang dia itu udah dipakai. Ya berarti duitnya segitu. Nggak bisa maksa. Iya. Yang satu sarung tangannya udah Alpinstar segala Oke. macam udah kelihatan. Nah ini pelan-pelan nih. Mungkin perlu waktu sekitar setengah tahun kali ya. Jadi supaya bisa ngeblend. Yang atas nggak terlalu turun, yang bawah nggak terlalu naik. Jadi ketemu di tengah-tengah. Caranya gimana? Ya ini akibat startnya kali ya. Oke. Kita educate mereka, ya, baik yang di bawah mau yang di atas, supaya kita kebersamaan nih bisa ketemu di tengah. Gue bilang gitu. Karena kalau lo cuma pengen ego doang, lo di rumah aja mendingan cari ikan cupang. Nggak usah ikut klub motor. Benar. Kalau lo ikut klub motor, jadi gini. Nggak usah guyup lah. Betul. Kalau gue touring sama lo berdua, gue cuma pikirin lo bro. Kalau kita touring bertiga, yang mesti dipikirin adalah gue nurunin ego gue. Oke. Supaya kita bertiga bisa jalan. Benar. Kalau enggak kan nggak ada yang ketemu nanti. Benar, Sono benar. mau di restoran ini, yang sini mau di warung kecil situ, repot. Betul, betul. Nah, Jadi journey manajemennya juga harus lu pikirin sebelum touring ya. betul. Kita makan di mana itu lu udah prepare juga. Nah, kan? Sepakat ya. Orang-orang ini biasa dengan sekretarisnya ngatur, Pak, nanti Bapak dijemput jam segini, makannya makan di sini. Mereka sudah terbiasa. Ibu mereka yang kita turunin ke sini, bro, ke Cirebon itu jaraknya 300 kilo. Kita stop setiap 2 jam sekali. Jadi kita review sekaligus ngopi. Nanti makan siang kita stop 1 jam sambil kita makan siang. Seru sih. Ini bedanya man, komunitas motor yang nanggung, yang nanggung, Lu kurang ajar lu. Yang proper. yang proper, sama yang ini nih tadi, yang maxi series kan ibaratnya ini medium lah ya. Ya karena yang lebih mahal banyak om. Iya, ya makanya gue bilang medium. Otomatis kan lu harus nyesuaiin juga bro. Betul. Lu gak bisa yang ngemper seadanya di pinggir gitu loh. Iya. Kalaupun ada ya cuman buat ngerokok, mau ngopi gitu kan. Iya. Nah, Tapi ada Om, Yes. jadi gue ada cerita. Nah itu gue gaul juga sama salah satu anak motorsport kan. Oke. Komunitas motorsport. Jadi kalau yang head-on tuh spokatnya tuh Alpinstar. Yoi. Semua anjay. V2 Sarung minimal. tangannya Taichi bro. Yoi. Belakangnya Taichi. iya, belakangnya ini Komin bro. Yoi. Iya kan helmnya Arai. Itu gitu sebelum kan. touringnya udah habis gua capil Iya, tuh. bener. kelapanya Dennis ya. Iya Dennis. 350.000. Bener, gantungan kuncinya aja. Nah, Nah, ketua gue Hah? punya akal-akalan yang emang ternyata Uh-huh. ampuh. Om. Gimana tuh? Nah, ketua gue itu punya vendor sepatu. Oke. Kita bikin sepatu AP palsu. Lo tau dong AP yang gambarnya bintang sama huruf A tuh palsu, tapi sama. Dan Iya. itu menariknya, setiap sepatu ada nomor membernya. Oh, gue member nomor 58 gitu. Jadi ada logonya, segala di belakang sepatu itu ada nomornya. Jadi semua yang kelas atas tadi tuh yang motor cepean gitu ya, cepean yang dimodif cepek, dia ikut juga pesan yang itu. Iya. Jadi cara beliau untuk menyeragamkan kita dalam satu rasa dan satu pakaian itu Iya. kayak gitu. Misalkan contoh, Ada privilege Taichi jadinya ya. kan nggak mungkin sarung tangan Betul. lo copy paste. Yang nggak punya duit boleh nyicil, ada bohir nih. Iya. Misalnya siapa nih minggu ini yang mau mesen Taichi gitu kan? Wah ada 5 orang udah gue bayarin, tapi ntar lo nyicil sama gue, pakai duit kas dulu bayarin. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya bener kata Om Aco tadi, manajemen
manajemen itu yang sebenarnya dipikirin. Iya. Tujuannya apa? Biar kita guyup bareng. Betul. Satu rasa, satu kata, satu gas. Itu beda sama yang kalau kita kan motornya main aspal, kan ada yang main ubin. Iya. Ya kan, punya motor kan mainnya di ubin doang gitu. Buat pajangan. Iya. Motor kita bilangnya motor ubin. Oh gitu. Kita main aspal gitu. Kayak gitu Om Aco, bener seperti yang lu bilang tadi. Dan itu pernah gue rasain. Gitu. Ya. Sampai akhirnya kita bener-bener bisa beli Komin, kita bisa bener-bener beli Alpine Star. Iya, gitu. karena brand itu produk keselamatan tadi ya, mulai dari sarung tangan, helm, segala macam, gearnya, riding gear. Semakin lu branded, bener nggak sih semakin berkualitas secara Jadi pelindung? Tapi ini bro, menurut gua nggak hanya sekedar riding gear, itu identitas. bisa Bener nggak, jadi Iya kan? Iya. Seperti Maksud gue, Om Aco bilang, lu dateng anak motor, tiba-tiba helm arai, tapi biasanya pagi kalau lo ngantoran pakai motor helm seadanya gitu kan, helm mureh-mureh lah, murcil-murcil gitu. Biar gak Pas motoran. nongkrong, helm lo arai, aero gitu kan, Iya, iya. IGV gitu kan. Itu kan kayak semacam identitas menurut gue. iya, maksud gue gitu. Jadi semakin lu branded, semakin mahal juga waktunya. Iya, Itu makin berkualitas kan, betul kan? secara safety, Iya, secara iya, safety. segala macam. Betul. kalau gua ada ceritanya tuh. Jadi yang nggak pernah bohong di dunia cuma dua, umur sama harga. Ya. Iya, sama mak gue. Iya. Mak gue nggak pernah bohong. Iya. Jadi kalau duit lo Mercy, lo nggak mungkin dapet Kijang. Iya. Ya pasti Mercy kualitasnya. Iya. Jadi dengan segala macam fiturnya. Jadi kalau helm misalnya sederhana gitu ya. Karena kita awalnya sudah pakai ini nih lumayan rame nih N44 Nolan nih. Ya, Nolan. Sempet head on lah di Max Series. Kayak si Stoner nih dulu, ambasadornya, tahu gua. Dulu yang jualan di itu tuh di apa namanya di Mahakam yang Iya. pojokan tuh. Udah gak ada toko ya kali sekarang. Motorits. Iya, Motorits ya. Iya. Dulu rame. Terus yang rame juga selain Nolan Shark. Shark yang model cakilnya dipasang ini itu rame. Kemudian Arai dan kawan-kawan. Sampai ya Zoe juga lumayan rame tuh. Arai Harvest. Yo, iya. Nah, di tempat kita kalau acara kopdar lokal gitu, klub, you can use anything gitu. Jadi lo mau helm yang mahal buat, tapi kalau kita punya acara setiap tahun sekali itu namanya touring gabungan. Torgap. Dan itu kita tidak nyebut brand, tapi minimal untuk safety-nya harus full face. Nah, itu kan jadi mengedukasi juga tuh. Iya. Benar. Itu kita dengan gagah beraninya kalau lo datang dengan half face kita usir pulang. Iya. Jadi sebenarnya community yang di building ini juga sebagai sarana edukasi, yo. Iya, safety Iya. riding, defensive riding. Betul. attitude, Iya, bro. betul. Attitude-nya agak repot nih. Iya. Iya, karena itu bawaan lahir kadang kan. Iya. Sama Tapi lingkungan begitu, lo. Kalau lingkungan komunitas lu udah benar semua, attitude-nya ikut om yang nggak benar deh. Dia Kayak gitu. malu ya. Malu biasanya kan, gitu. iya. Jadi kalau lo tiba-tiba naik motor begajulan, Iya. jadi gini. Kita bikin kesepakatan kalau lo nyalip rope captain di jalan menikung, di jalan lurus, Nah, Nora lu. bukan bayar bir 2 botol. Bayar. Iya. Karena benar Maco bilang dulu kita sempat touring bareng ke Garut ya. Waktu itu kita nyobain namanya NMAX belum dijual, kita nyobain Iya. first ride. ride Iya, iya. gitu. Om Maco nih kita dikenalin nih Red Captain-nya RC-nya Om Maco bule. Waduh, gue udah tahu nih orang nih. Kalau punya aturan nggak kaleng-kaleng nih. Iya. Ada anak-anak kayak si siapa? Macam Begeng, pecicilan gitu kan, begeng tuh. teman-teman kita itu kan. Tapi dia bawa arahan Om Maco bisa teratur tuh. Iya. Iya kan. Terus ada juga sweeper. Karena belum ada kamera loh tuh. Iya. Kalau zamannya kayak sekarang kan udah langsung banyak kamera. Iya. Ya, enggak, maksud gua tidak ada yang merekam kejadian kita di jalan. Nggak ada dulu, belum ada GoPro segala macam. Iya. Jadi kayak ada si Hari dibilangnya. Iya. Hari kan Hari Kriwil. Hari Kriwil tuh dia ini apa namanya? Sweeper. Gitu. Jadi kita teratur. Jadi kita nyampe Garut, kita berangkat 15 motor, pulang 15 motor Ya. juga. Kagak ada yang cecer-cecer. Misalnya pengen ngopi, ya kita ngopi semua. Pengen Iya. makan, kita makan Iya. semua. Indomie semua. Jadi semua sama. Iya, jadi semua sama. Padahal sebenarnya dompet di kantong beda-beda isinya, Iya. kan gitu ibaratnya kan. Waktu-waktunya Waktu beda. iya. Iya. Jadi sebenarnya benar kata Om Maco bilang, mandatori dari RC itu sebenarnya selain untuk safety juga untuk menyetarakan, Iya. Betul. iya kan, menyetarakan rasa gitu kan. Lu top speed paling cepat kalau track lurus nih
kita lewatin apa namanya? Jembatan apa ya, Om? Yang Bandung itu, yang dari Cianjur ke Bandung. Bukan di yang panjang antara Citatah sama Cianjur. Betul. Itu lurus jalannya tuh. Nah, itu kita boleh tuh cepet lebih gitu kan. Tapi kalau udah di belok-belok Gunung Batu, Cipatat segala macam, kurangin ego lah. Kalau kurang ego kan berarti kurang gasnya ya enggak? Karena secara tidak langsung komunitas itu jadi citra juga. Betul. Citra merah. Betul. Citra merah. Sekaligus citra kita sebagai anak motor di masyarakat gitu. Gila lu ugal-ugalan banget lah. Betul. Gitu. Mungkin untungnya juga di tempat gue banyak orang tua kali ya. Jadi anak mudanya memang Gen Z ini di tempat gue agak nggak terlalu banyak nih. Kalau dibuat statistiknya gitu, cukup nggak banyak. Jadi yang banyak itu kepala 4 sampai kepala 6 nih. Ini range-nya paling banyak usianya. Jadi semua berarti baby boomers racing. Baby boomers racing, bro. Baby boomers racing. BBC. Iya. Nah, jadi kalau ngatur orang tua, jadi gini, kadang kan usia itu setelah 45 tahun kan udah jadi karakter, jadi batu. Ini agak susah ngasih taunya nih. Ada orang tua yang ngengkel, tapi setelah kita educate pelan-pelan, oh, lo kalau mau bareng sama kita, ya regulasinya ini, lo mesti hormati ini gitu. Kalau lo nggak bisa begini, ya monggo lo ambil trip lain. Jadi gue nggak paksa Om, karena kalau di jalan nih 3 klaster juga nih. Yang speeding ukuran kita ya, bukan speeding ukuran ninja loh. Yang speednya average rata-rata, karena pace segitu. Kalau kita tahan, ngantuk dia nanti. Terus yang ini medium, yang ini yang slow. Nah, kita lepas grup tuh per 10. 10. Lepas. Betul. Ada RC, ada Marshallnya masing-masing. Begitu 30 kilo ke sana, itu langsung ini Om, cerai tuh. Jadi yang speeding ntar ngegrup sendiri, baru setelah kota berikutnya baru kita regroup. Berarti lo grupnya ini, lo grupnya ini grupnya ini. Di cluster ya? Betul. Karena kalau yang pelan gue paksa di tempat kenceng, resikonya lebih tinggi. Buat ini, kan kita nggak pengen bisa terbirit-birit nanti. Betul. Karena habit manusia kan nggak bisa kita paksa. Lo biasa makan pelan, gitu, ada yang kayak orang Jepang makannya cepet. Kalau dipaksa belepetan nih. Butiran gas juga beda-beda. Tiap tangannya kan gitu. Ada yang sekolah, ada yang enggak. Nah itu kita mesti educate betul Om. Nah, ya nggak tahu nih, kita belajar di jalan ya, ilmu jalanan jadi. Jadi setelah kita lihat, oh oke, berarti di grupnya ini. Ya udah, ini bisa start nanti kita kalau regroup itu pagi, sarapan pagi, baca doa. Terus jelasin itinerary hari ini kemana, stop di mana, review di mana, terus mulai regroup tuh. Nah grup yang slow motion ini kita lepas duluan Om. Kita lepas duluan, mungkin 10 menit, 15 menit di depan, baru yang medium, baru yang kencang di belakang. Maksudnya yang kencang ini supaya bisa ngawasin juga. Toh by the way anyway, setelah kilometer 50 dia kan pasti pernah lari nih, wur pasti pada laju ke depan. Nanti begitu ketemu di tempat makan, regroup lagi semua, ketemu lagi gitu. Touring management. Ya ini belajar di jalan juga Om, karena kalau kita pakai ilmu teori doang, kadang kan ya banyak meleset juga. Karena tadi yang lo bilang itu, tiap motor, tiap karakter, kita mesti belajar banyak nih. Anak-anak motor sport, karakternya beda lagi sama kita nih. Dengkulnya melocot. Pokoknya dengkulnya pernah melocot, dia pernah main sport gitu. Itu aja. Orangnya lebih banyak di sini. Bocelnya di sini nih, di ujung-ujung sini sama di situ. Kalau yang X-Max, apa ya, borok berarti. Bukan korek. Agak gerah di belakangnya. Ngomong-ngomong X-Max itu apa nama komunitasnya belum di-mention tadi? Oh iya. Kalau gue dari Jakarta Max Owners. Teman-teman kalau ada yang mau gabung silahkan di Jakarta. Terus kita di Basecamp di mana? Kita sementara nongkrong di dekat-dekat Mahakam situ. Oh, Mahakam. Mahakam, tempat lama kita. Kemudian yang jadi kita ini punya rumah besar. Namanya Indonesia Max Owners. Oh, IMO. Jadi JMO berarti. Jakarta Max Owner, rumah gedenya IMO. Nah, ini karakternya kita seperti ini Om, seperti komunitas. Jadi bukan dari top down,
tapi dari bawah ke atas. Oh. Jadi klubnya dulu dibikin, baru rumahnya kita bikin. Ya. Itu disupport sama prinsipal apa ya? On the beginning ya, Oh, Awalnya. awalnya aja. Kita tour guide pertama kali tahun 2016 atau 15 ya, itu ke Aceh. Jakarta, Aceh. Itu Yamaha kasih support, ya selain uang, dia kasih spare part, dia kasih mobil towing no. Wih, asuransi juga berarti ya? Asuransi. Kalau asuransi kita sendiri. Oh, sendiri. Jadi ada mobil ngawal estafet kita sampai ke Aceh. Oh. Nah, anak-anak yang mau one way, jadi kita sampai Aceh, ada yang mau langsung pulang terbang gitu. Nah, Yamaha menyediakan mobil towing, karena kan Yamaha kirim motor ke sana, pulangnya kan kosong. Benar. Nah, anak-anak bisa nebeng itu. Iya. Oh. Nah ini buat APM sendiri atau prinsipal melihat komunitas itu udah jadi kayak etalase Om. Jadi Zaman itu. sekarang juga begitu. Jadi Oh, gitu. menjadikan komunitas itu sebagai The power of mouth. the power Ya. of Ya, Power of mouth, iya. power of Wah. campaign. Kayak gue nih, gue pengen beli X-Max kan gue melihat komunitasnya dulu kan. Nah, Oh, itu iya. ada JM, tongkrongannya keren-keren. Iya. Nah, ini tantangan Ada baru banget Om gitu. buat kita di komunitasnya di klub ya. Jadi ternyata kita dulu kan generasi kita nih, Iya. kita kan gaptek sama gini-ginian nih. Iya. Ternyata ini jadi sebuah media promosi buat klub kita supaya orang tahu siapa kita sebetulnya gitu. Lewat medsos. Betul. Dulu kan kalau nggak diwawancara sama lu pada nggak Iya. terkenal buat kita dulu. Iya. Siapa yang waktu itu mulai gua kenal gitu. Iya. Ini klub dari mana? Urusannya apa? Nah sekarang dengan sosial media kayak gini lebih mudah orang cari Iya. tahu tentang kita gitu. Nah ini yang membuat kita lebih mudah dikenal sebetulnya. Alhamdulillah kita bisa belajar sama itu. Apa IG-nya namanya? Jakarta Maxoners. Nah itu teman-teman di Jakarta Maxoners. follow, Iya iya. di unfollow. Di follow. Di follow. Jakarta Subscribe. Subrek. Subrek. Jangan lupa di subrek. Ada tangga gue dulu, Hmm? zaman kita masih main motoran gitu. Iya. Alah, tibang NMAX aja, geblar-geblar Iya, gitu. iya. Belakangan doi beli NMAX kalau malam Sabtu. Paling Mana sibuk. bro? Mau ke Mahakam. Iya. Nongkrong lo sekarang gitu. Kita balikin. Soalnya jujur ya, sebagai anak komunitas motor itu kadang di rumah kedua kita. Betul. Tempat kita jadi curhat, Betul. ya kan? Tempat kita jadi cari selingkuhan gitu. Selingkuhan. Tempat kita jadi teman ngobrol Iya, maksudnya. Lu cari janda. Iya. Nah, salah ngomong. Di tempat gua banyak nih janda. Jadi jadi sebenarnya kalau misalkan kita tidak menemukan itu, mungkin wah jenuh dengan pekerjaan, Iya. jenuh dengan rutinitas segala macam. Barang ini Iya, barang jadi ini. pelampiasan Om. Betul. Persis. Iya, Om Aco mungkin Om Aco lebih senior lah. Gua dulu gabut nih, misalkan pulang kantor hari Jumat. Nah, kemana gue ya? Gua dulu mainnya di salah satu yang gambar sayap tuh. Iya. Nongkrong set jam lah. Iya. Iya. Set pas nongkrong Sebelah. tektokan Indomie Puncak enak nih. Gas. Iya. Iya kan? Udah nggak mikir Apa tuh Apa namanya? tuh? Hah? Masjid apa namanya Om? Ataun. Ataun. Iya. Itu 2013 2012. Oke. Berarti awal-awalnya Ixian kali ya? Iya. Ixian. CBR. Ya makanya Iya. ketika lu masuk komunitas, lu juga akan teredukasi Om. Jadi bagaimana gua cara menghargai orang sesama di jalan, Betul. pengguna motor lain, atau pengguna Kalau- jalan lain. Kalau dia mau belajar, Om. Iya. Pentingnya di situ sih, dari lu ikut komunitas tuh lu nggak egosentris gitu loh. Betul. Ya tadi gue bilang, kalau kita touring berdua, gue cuma mikirin dulu. Iya. Tapi kalau kita touring bertiga, ya ego gue mesti gue tahan. Iya. Nggak Dan bisa itu kabur-kaburan sendiri. kebawa tuh Om, ketika lu jalan riding sendiri nih buat kerja harian gitu, kebawa tuh. Ya. Karakternya ya. Iya. Nah, Mudah-mudahan. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan lahirnya klub-klub ini bisa mengeduket teman-teman motoris lainnya. Mhm. Karena kan di luar kita kan ada anak, ada istri, Betul. ada sepupu, adik. Ya kalau dia lihat kita pakai helm bener, Iya. gear dulu lah gitu, iya. pakai gear Jaket, bener. sepatu. Betul, nggak pernah pakai sendal gua kalau touring gitu kan. Kalau di kopdaran gua kalau pakai sendal disuruh pulang Om. Pasti. Iya. Bahaya beneran lu naik motor pakai sendal jepit gitu kan. Iya. Aduh, Iya. itu Bahkan jempol aduh. bahkan kita biasanya dulu punya 2 sepatu tuh. Jadi di kantor gini kita punya sepatu ngantor, tapi waktu di jalan kita pakai sepatu yang Sepatu riding. kotak kaki ya Sepatu minimal. riding. Iya. Dan sialnya Max Series ini tidak enak pakai sepatu tinggi Om. Oh gitu. Karena kan
posisi kakinya tidak kayak motorsport kan ke belakang om. Iya. Jadi kaki lo Oh, dia enak, jadi ini naik di betis. Iya benar. Dia cruiser. Betul, Cruiser. dia naik di Cruiser. betis. Jadi, Bahasa lo kayak cruiser. Cruiser. Iya, motor touring. jadi lebih enak sebetulnya sepatu yang seperempat. Segini Seperempat, nih? iya, Oh. itu paling enak udah. Paling enak. Hmm. Kalaupun lo mau naik tinggi dikit boleh, cuma mau kalau ngomong safety ya yang mesti yang tinggi ya. Oh, berarti kalau sepatunya kayak Om Bingki nggak enak. Iya. Kayak gitu. Itu kenal gue Om Biki. Iya, Om Bingki ya, makanya Om Bingki ya, Om Bingki. Bingki, Lama nggak apa ketemu Om kabar? Bingki. Karburator spring. Karburator Spring, veteran. Ini teman VW gue juga itu. Itu, Om Biki mampirlah kemari. Yeah. itu bro, sticknya juara bro. Oh yoi. Wah, lo Garung stick. sticknya, Apa stick gold? stick Stick. karburator Spring. Stick. Oh. Iya, apa Masih ini? ada gitu? Masih ada Om. Oh cakep. Lagi makan stick, ada Om Bingki lewat set ngajak ngobrol. Nah. Langsung kita keracun, wah gue besok pengen beli Harley. Iya. Gara-gara makan stick ya. Berat. Ngeri. Salahnya banyak. Iya. Om Bingki. Iya. Mampir. Mampir. Iya. Ini Ada teman-teman cerita semua nih. Om, kalau dari lu komunitas X-Max tadi, Ya. JMO ya, Ya. Jakarta Next owner. Ya. owner, ada yang hidupnya berubah nggak, maksud gue yang tadinya ugal-ugalan nih, Mhm. begitu dia gabung di klub Tambah Iya. ugal-ugalan. tambah brengsek. Oh enggak, tambah benar sekarang, udah mulai Ya. empati, udah mulai tahu diri, Anak motor nih kalau gue bilang rada khas ya. Hmm. Semua otomotif lah rata-rata. Jadi lo kalau brengsek ya alhamdulillah nggak punya temen. Oh iya. So Dikucilin. what do you expect Iya, gitu. iya, Kalau lo nggak punya temen, lo nongkrong mojok kayak kucing sendirian, Iya. nggak ada yang lo ngobrol karena lo brengsek anaknya. Iya. Tapi kalau lo Ngeblend. welcome, semua orang welcome. Ya. Betul. Jadi yang menentukan justru gue tidak milih temen, tapi temen karakter lo yang memilih temen. Betul, itulah kenapa ya gue sih dari dulu ya kita sebagai apa ya ngikutin perkembangan komunitas di Iya. Jakarta dan Iya. Indonesia dalam hal ini, ya gue bisa lihat tuh bedanya. Lu cuman hobi motoran doang, Betul. player di jalan, ya Sampai lu serius. sama yang serius lu berkomuniti, cari teman, cari saudara. Betul. Beda tuh sama. Iya. Karena kita kalau touring, terutama yang hobi touring, Iya. makanya gue menekankan sekali sama teman-teman JMO, karakter lo berubah kalau lo sudah touring jauh. Iya. Karena kalau lo cuma main di Jakarta doang, ya pergaulannya hanya Jakarta Iya. doang. Pecicilan. Karena buat kita di motor itu prinsip om. Jadi lo kalau lo ada apa-apa di jalan, yang nolongin lo Betul. bukan teman lo yang tiap hari nyikasain, Iya. bukan orang lain. Betul. Yang kita nggak Penting kenal bahkan. menghargai sesama pengguna jalan lain ya. Betul. Jadi teman-teman ini sering kita latih gitu. Ayo kita short trip dulu. Short Iya. trip di bawah 250 kilo lah. Jadi lo Jakarta Bandung bolak-balik dapat. Iya. Yang medium tuh 250 sampai 500. Iya. Nah yang long trip kita mengkategoriskan di atas 1000. Iya. Di atas Di 1000 kilo. Jakarta Bali. Boleh. Hmm. Bolak-balik ada noceng Iya. tuh. Nah, lumayan tuh. Iya. Lo kita bahkan punya nih kita hari ada wingday. Jadi Oh, dikasih brevet. iya, jadi setiap anak yang sudah mencapai 5.000 Wih, mainnya jauh nih, kasih brevet. ya 10.000 kita kasih apa istilahnya? Kita kasih penghargaan, Apresiasi lah. apresiasi. Karena kan secara tidak langsung dia bawa nama klub kita. Betul. Jadi anak ini ketemu sama anak Kupang nih, gitu, tukeran stiker, berfoto-foto, dan dia bisa memamerkan apa keindahannya Nusa Tenggara segala macam, itu kan buat gua keren itu. Betul. Keren. Dan ini Om, di keluarga komunitas yang seperti Om bilang tadi, yang emang satu apa namanya, satu Satu aura. satu edukasi dan lain-lainnya itu. Kadang-kadang ganti motor pun mereka masih nongkrong, kayak gue sekarang gitu. Iya tuh. Gue udah nggak main sport sekarang. Lu motor lu apa CBR dulu? CBR dulu gue. Masih nongkrong sama CB. Sampai sih masih. Oh, lo udah masih. jadi di situ jadi. Iya. Ya? Gitu kan, jadi kayak gue udah ganti motor setelah CBR tuh 2 kali ganti motor kan. Tetap aja gue kadang-kadang kalau gabut malam Sabtu nongkrong Masuk gitu. lagi. Iya. Mau, Jadi mau saudara. bawa apa kek gitu, mau bawa Mio kek, mau bawa Fisker kek. Nah, di JMO, khususnya JMO, yang bersaudara tuh orangnya om, Bukan motornya. barangnya. Betul. Nah. Jadi waktu lo register pertama kali ke JMO menggunakan Max Series, ya rezeki kita nggak tahu om. Iya. Tiba-tiba dia nggak punya uang, Iya. motornya dijual dulu. Betul. Jadi dia datang pakai Mio, pakai apa?
buat kita tetap welcome karena yang bersaudara orangnya. Betul. Kayak gue dianggap saudara kan sama Prabowo. Waktu gue itu main, gue sempat main ke beliau itu. Lo nggak ikut ke Paris Nah kemarin? dulu dengerin dulu. Enggak, lo harusnya ikut ke Paris lah kemarin Dengerin lah. dulu. Saudara siapa ditanya begitu? Oh, saudara siapa? Saudara siapa? Calon dong banget nih. Calon dong banget nih. Saudara siapa? Aduh, Om Aco, silakan Om Aco. Aduh. Ini wine-nya diminum dulu. Yoi. Bismillah. Ini jarang-jarang nih wine coklat Jakarta Barat. Jadi ya begitu Om. Nah jadi tempat kita lo kalau misalnya waktu register tahun kita kan register per 2 tahun. Waktu register ulang, Om tapi saya nggak punya Max Series nih nggak apa-apa. Emang kenapa gue bilang kan waktu pertama lo sudah pakai Max Series. Jadi lo tetapnya register ulang. Insya Allah besok kalau punya uang dia kan pasti cari lagi Max Series. Iya. Jadi buat gue kalau di tempat gue tuh once you get in, you cannot get out gitu. Oke. Jadi lu sekali jadi saudara kita, ya lu selamanya saudara kita Lo gitu. masuk GMO. Itu barangkali teman-teman ada yang mau gabung. Monggo, Syaratnya apa silakan. syaratnya? Ya pakai Max Series aja deh. Oke. Syaratnya satu, masih hidup lah. Series. Max Series. Iya. Di tempat gue cuma 3 nih, cuma Nmax, Ah. X-Max sama T-Max. T-Max. Oh, gue beli ntar habis juhur. Siap, Karena siap. kalau habis subuh dealer belum buka. Habis asar tutup bro. Tapi di lo pinggir jalan kan? Iya. Mana Karena jalan di dalam. Karena waktu Nmax lahir, T-Max sudah ada. Oh, T-Max. Iya, some of kita sudah punya motor ini. Jadi makanya kita namanya bukan Nmax atau X-Max, tapi kita Max. nyebutnya Jakarta Max Owner. Owner, Oh. gitu. GMO. Nmax Nmax, X-Max sama T-Max. T-Max. Tuh, teman-teman kalau mau gabung, Silakan. ini anggotanya udah berapa Om, sekarang? Sekarang kita, gue terakhir jadi ketum, gue meninggalin JMO itu member gue udah kepala 500-an. 500. Dan ini menariknya nih. Jadi Jakarta Max Owner ini melahirkan Demons, Depok Max Owner. Oh, chapter-chapter. Betul, Chapter. Tangerang Max, bukan chapter gue nyebutnya. Jadi waktu mereka pertama kali kita mau bentuk, mereka nangis-nangis tuh. Kayak tadi dicerain, gue nggak mau keluar dari JMO, gue mau di JMO aja. Enggak bro. Ini karena gini, teman-teman dari Tangerang, kopdarnya ke Mahakam, teman-teman dari Bekasi, Kejauhan ya. kopdarnya gue bilang, udah kita bikin klub baru lagi. Regional. Betul. Oh. Jadi kita Batavia nih. Jadi kita lahirin Depok, Tangerang, Bekasi, sama Bogor. Jadi sekarang kita punya anak kandung nih. Iya. Biar nah kepala 1 sampai kepala 2 itu habis kita bagi-bagi itu untuk melahirkan Depok Max Owner, Tangerang Max Owner, melahirkan Bekasi. Jadi di keliling kita punya saudara kandung. Maksud gua adalah sebetulnya kalau teman-teman daerah masuk, mereka bisa tangkap duluan. Tangkap di Tangerang ya dari Sumatera. Sesuai dengan regionnya mereka ya. Betul. Anak Bekasi nih pengen JMO, udah lu masuk Bekasi, JMO Bekasi Iya, aja gitu. pengennya begitu. Tapi ada yang ngotot juga masih tinggal di Bekasi. Gue mau di JMO aja. Ya itu pilihan. Itu pilihan. Tapi gue kasih suggestion sama dia, lo bisa gabung di sini kok sebetulnya. Tapi itu terafiliasi dengan JMO. Semua. Begitupun dengan yang Indonesia tadi yang nasional apa namanya? IMO. Indonesia Nasional. Sekarang alhamdulillah sejak kita bentuk itu tahun 2016-15 itu, sekarang sudah 200 afiliator di 200 Indonesia klub? Nasional. 200 klub. Itu berapa kalau jumlah berapa? Bu? Banyak itu Iya. barang. Kalau kita kasih kopi bisa Barangkali ada sponsor kita yang mau masuk nih ngasih Iya. kopi nanti ke JMO. Mabuk kopi dah pokoknya Mabuk kita. kopi gitu. Kita gasin kopi. Iya. Om Acau sekarang di IMO-nya berarti? Gue di waktu itu gue dijolokin pertama kali namanya bukan presiden, Oke. bukan El Presidente, El tapi Presidente. namanya koordinator nasional. Jadi Mornas. iya, jadi pengurus gue itu ketum-ketum klub karena waktu itu kan belum terlalu banyak. Iya. Jadi kita bisa komunikasi satu-satu. Iya. Nah begitu generasi kedua kan gue bikin fondasinya, begitu presiden berikutnya sudah dikasih nama presiden. Wih. Ini ADRT-nya kita bikin. Jadi waktu gue tuh masih rock and roll banget. Iya. Jadi kita kayak Islami banget bro, azasnya musyawarah mufakat. Iya, iya. Jadi apapun yang kita sepakati, ya itu jadi aturan bersama gitu. Nah begitu sudah ada ADRT, udah ada bangunannya, nah itu semua mengacu sama ADRT. Dan ADRT kita tidak cawe-cawe ke urusan dalam negeri.
Oh. Jadi kalau ada konflik internal di dalam IMO nggak bisa apa-apa Om. Oh. Itu urusan lo internal. Lo kelarin dah itu. Kelarin. Betul. Karena member kita kan klub, bukan anggotanya. Jadi kita hanya ngatur aturan sama klubnya. Terhadap ke bawahnya itu urusan manajemen klubnya. Kita cuma mengkoordinasi SOP aja nih. Betul. Jadi kita nggak ada konflik di internalnya gitu. Menarik sih. Gua Ada uang registrasi Gua nggak nggak kebayang bro. Ntar lu. Grup WA-nya Om masuk. Tangtung. Banyak banget sih. Iya. Sampai Telegram juga ada ya sekarang. Harus ada Telegram. Kalau enggak kuotanya nggak cukup. Iya. Yang paling gede Telegram. Iya. Kalau WhatsApp itu grup terbatas kan. Sekarang mentok berapa? Kata GoPay? 1000. 1000. Ah. Dulu kan cuma GoPay dulu. Gope. Iya. Telegram lebih lebar. Lebih masif lagi dia. Yang paling senang pakai Telegram itu teman-teman Bandung. Iya. Karena Bandung ini kalau lihat secara jualan Om, dia nomor 1 di Indonesia tuh. Untuk next series. Iya. Jadi urutannya tuh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, baru Jakarta. Kan Jakarta kan kecil Om. Iya. Yang paling 2 jam motor berapa gitu. Jadi kita member 500, Bandung udah 1200 tuh. Wih, teman-teman Bandung, akang-akang Bandung, yuk barudak yuk. Saduluran yuk. Lu bayar biasa lu Bandung. Terus Nah. Bandung ini Om, Nah, ada 2 klub besar waktu itu. Waktu JMO ulang tahun pertama kali di Sentul, lu datang nggak? Iya. Di Sentul. Lu bayangin, satu datang dengan mobil patwalnya itu 600 motor, satu lagi datang 600 motor di Sentul, Bandung only. 1200 mereka doang loh. Mantap. Gila Bandung itu. Keren Bandung tuh. Nah, itu yang cikal bakalnya jadi Indonesia McDonald's nantinya. Jadi inisiatornya di IMO itu dari Jakarta, double Bandung, Solo, Jogja, Semarang, 2 dari Sumatera, Lampung sama Palembang. Itu ini sebagai foundernya, deklaratornya Indonesia McDonald's. Kita resmiin di waktu ulang tahunnya IRFI di Pangandaran dikit kan? Pangandaran, iya. Jambore itu ya? Iya, Jambore ketiga IRFI kok nggak salah. Itu kita deklarasiin itu. Di warung kecil. Yang kita naik bus. Kalau wartawan kan diundangnya sama Yamaha naik bus. Set. Lo kebagian itu nggak? Apa? Kayak yang India itu loh, yang merah-merah itu. Nah, Om, Ya, tadi pertanyaan lo apa tuh? dari pengorbanan tadi Om, Hah? maksudnya ngebangun, terus menyamaratakan visi dan misi, mengedukasi dan lain-lain. Brandnya ngasih apa Om? Jadi gini. Ada open boleh ya? Boleh. Jadi zaman gue bikin JMO dan IMO, mungkin tuh manis-manisnya duit for everything. Ya. Itu dari brand. Dari brand. Ya terbukti waktu kita ulang tahun di Sentul kemarin disupport full sama Yamaha. Ya. Sekarang don't expect too much. Nggak bisa karena begitu kita ngobrol sama teman-teman di Yamaha, Om, Yamaha sekarang bukan Yamaha waktu 10 tahun yang lalu. Jadi mereka ada pergeseran juga. Iya. Pergeseran ya kita tahu lah, lo pasti lebih paham. Bener. Jualan motor nyungsep, ditambah COVID 2 tahun lebih sial gitu. Ya susah lah situasi. Jadi brand karena jualannya kecil ya nggak bisa jor-joran. Iya. Kita juga mesti tahu diri. Betul. Jadi gue bilang sama teman-teman, ya sudah kita sama Yamaha jaga silaturahmi aja. That's the most important buat gue. Iya. Karena kita nggak tahu someday somehow nanti mereka punya uang banyak lagi, bisa support kita lebih banyak lagi. Berarti cocok sama jargonnya. Kalau dulu zaman kita Om, semakin di depan. Nah, iya kan? Sekarang masih kayaknya. Masih. Sekarang itu rest your heart. Heart. Udah ganti bro. Iya. Jadi rest your heart. Jadi lu main hati deh. Iya. Seperti Om Aco bilang, jaga diri aja, jaga silaturahmi gitu kan. Jaga silaturahmi, Kalau dulu ya. kan semakin di depan, gas terus. Zamannya Rossi tuh, menang mulu kan Yamaha kan. Oh benar, kalau dia datang pasti kita Iya. kumpul tuh. Itu di Rossi datang udah. Gua ada tanda tangannya tuh di helm. Oh, iya. Ingat gak lo? Oh, mahal, Di iya. zamannya kita di Kuningan kok itu. Iya. Lo datang liputan gak waktu Datang, itu? gua. Nah. Gua ada cerita lucu tuh waktu gua ke situ. Jadi waktu liputan kan emang Rossi kan datang. Rossi sama si Lorenzo. Betul. Temen gua expect Om. Oke. Bro, dia beli kaos kuning, gambarnya ada dokter. Oh, jadi. Iya kan?
Gue udah titip tanda tangan bro, Sorry. cepet buat lo nih. Iya, cakep. Iya, set gue dateng, Ngantri tanda tanda tangan. tangan ngantri. Eh. Lama lagi gue wawancara, doorstop segala macam kan. Gue palsuin aja. Tanda tangan sendiri. Gue masih temen gue. Ya, Gue balik kasih cepet lagi. Yoi. Cakep bro. Sekarang ditaruh di rumah di Figura tuh gue. Padahal kalau kita lihat sini, Kalau kita tanda tangan gua tuh. Sorry bro, gue bongkar nih, tapi nggak usah sakit hati. Mohon maaf ini. Iya. Nomor plat 6, tanda tangan Raula. Iya. Pokoknya ada tulisan begini, gitu. Itu hal yang sama gue lakukan ketika ada temen nitip Oh, lagi? Dua kali? tangan dari Pedrosa dan Mark Marquez. Dua kali. Lu paling Oh malsu tanda tangan. Ini tapi bukan maaf. tapi oke lah, maksud gua brand menyikapi dengan empowering community ini, Empowering community. community, kekuatan community, Yes. komunitas ini sampai bisa mendatangkan brand ambassador mereka, Iya, gitu kan? iya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Terakhir berarti yang datang Quartararo. Quartararo terakhir, Betul. dan itu gua nggak datang tuh Quartararo. Iya, gua udah nggak ngalamin tuh Quartararo tuh. Udah nggak datang. Terakhir tuh gue Rossi sama Marquez yang di Sentul. Dah terakhir. Iya di Sentul bener. Bukan di Sentul, sorry. Di hotel apa? Mulia. 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 Oh iya, itu Iya. yang tanda tangan sama bukan sama Marquez dong. Jorge. Jorge Lorenzo. Iya, Jorge Lorenzo. Gitu. Jadi itu ya maksudnya itu kan dinamika cerita kita berkomunitas. Kalau kita nggak berkomunitas mungkin Lama banget itu ya? masa tua kita nggak ber. Tahun berapa itu berarti ya? Marquez itu jaya-jayanya 2014 2015 dulu. Sebelum Rossi pensiun. Itu kan masih di tim biru kan? Iya dia masih tim biru. Belum di Petronas. Itu eranya Lorenzo tuh. Iya. Lorenzo kan masuk tuh. Lagi PPTW kali berdua. Iya, sama Marquez tuh ya kan. Gitu. Iya. Lanjut nih pertanyaan gue nih. Oke. Kalau kita kan di zaman kita dulu guyup banget ya, Iya. semua komunitas ngumpul, Jam ayo segini di kemana WA. aja, ayo, gitu kan. Nongkrong langsung. Nah, kalau untuk anak-anak muda nih Om, yang generasi Gen Z, Iya. Genset. itu, iya, Anak-anak kita deh. iya. Nah, Di gimana ya? mata mereka tuh komunitas motor deh, itu kayak apa Om? Ini pertanyaan gue relate juga dengan eranya motor listrik. Oke. Karena kan sekarang juga banyak nih motor listrik yang Betul, berat, betul. yang Iya. pakai kan, ya ada anak muda juga Ya, gitu kan iya, yang iya. melek soal teknologi. Harus. Yang pertama dulu yang lu jawab dari sudut pandang lu sebagai Motoris. dedengkot ya. Jangan biker, gue motoris, pemotor, gue coba motor. Anak muda tuh gimana ya memandang komunitas? Ini ngobrol sama anak gue nih ya, Iya. ponakan gue. Tantangan mereka beda sama tantangan kita bro. Ya. Jauh beda. Bahkan mereka menghayal pun nggak berani. Kenapa? Nggak tahu. Gue pikir secara psikologis mereka tertekan ya sama kehidupan sekarang ini. Ini. Makin banyak pikiran. Anything. Jadi maksud gue, mereka untuk membeli sesuatu berpikirnya jauh sekali. Lo ingat nggak ponakan-ponakan lo? Iya. Pasti mau pada pulang ke rumah ibunya, rumah bapaknya. Karena mereka kalau punya uang nggak beli apartemen, nggak beli rumah, tapi kembali ke rumah awalnya, uangnya dia pakai untuk senang-senang Om, liburan, makan-makan. Jadi dia nggak, kalau zaman kita kan begitu udah menjelang mau nikah nih, beli rumah dulu Iya. nanti keluarga gue mau tidur di mana nanti kalau Jadi logiknya udah betul kesana gitu. Ya. usia kita, Iya. anak kita lain pola pikirnya. Nah, soal motor ini mereka pasti pilih yang efisien. Jadi gue bilang sebetulnya ini punya peluang elektrik nih. Ya. Cuma buat gue motoris, gue belum bisa jadiin motor ini jadi major bike gue. Karena kita udah tahu kan gue jalannya jauh-jauh. Iya, betul. Belum ada baterai yang bisa sampai ke range yang gue pengenin. Ini Om, sama satu lagi. Apalagi? Gue jajal motor listrik tuh nggak punya adrenalin Om. Kalau kita pakai motor bensin kan ada adrenalin. Brong. Bukan bro, beda Akrapovic Nah, ini gua. Akrapovic Om. Berdebat Om sekarang pakai apa? Pakai apa? Remus. Iya. Iya, Pakai remus. iya. Musuhnya mama, Iya. gak salah setan gitu. Iya, jangan Brong. Udah gak zaman Mas begitu knalpot Brong. Gak boleh berarti. Iya. Yang punya kuping bukan lu doang soalnya. Iya. Nah, itu kan regulasi sebabnya. Regulasi. Regulasi juga ada kan? Betul. Yang kalem-kalem aja. Dia belum diajak ke cuek soalnya. Nalpot potong. Jangan. Udah gak zaman gitu ya. Bu? Iya. Nah, balik lagi mungkin yang lo bisa sampaikan tadi soal keguyupannya. Kalau di anak-anak muda sekarang mungkin lihatnya ya motor hanya sebatas transportasi aja Iya, gitu kali. more or less
begitu. Tapi some of them ada yang cacat bawaan juga. Iya. Jadi mungkin dia lihat papahnya, lihat omnya, lihat abangnya nongkrong nih. Ya mulailah mereka join in the club gitu. Iya. Walaupun komunitas kecil. Iya. Ada dari mereka. Cuma kalau gue lihat animonya anak-anak muda memang lebih banyak kumpul di komunitas ya. Jadi misalnya ada tongkrongan kenceng. Zaman kita main di Monasco ya kan? Oh, Ini iya. ilegal ya. Iya. Monasco sama Monasco. School Iya. Pecel Lele. Ya, gitu. Kan kita zaman itu kan kita cari semacam sirkuit quote unquote yang tidak ada lampu merahnya. Iya. Di mana di Iya. Jakarta? Iya. Monas. Monas. Iya betul. Apa namanya? Cornering Mas. Iya. Itu dagu gua menempel aspal kan. Lagi kencang. Sampai ada satu bengkel Hah? namanya corner speed bro. Wah, sedap. Jadi emang settingannya, setupnya emang buat mereng-mereng. Kalau Iya, zaman kita iya, ngomongnya iya. mereng-mereng, anak sport dulu, iya kan. Kalau nggak mereng nggak sport. Iya. Gitu. Nah, kembali ke tadi, Ya, kalau gua ngelihatnya kalau era kita nih, Om, Ya. kita jadi anak motor mimpinya tinggi. Touring Surabaya enak nih, Iya. touring Bandung enak nih, Gas touring yuk. Bali gas yuk, Iya, dia iya. kumpulin duit yuk gitu. Tapi kalau sekarang nih kayak anak gue nih, contohnya anak gue kan udah main motor nih sekarang, Mulai lah. walaupun cuma Honda Beat, ya. Iya. Hedon bro, dikit-dikit Oh. nyuci, dikit-dikit Lu modif, Oh, look. look yang dilihat. Iya, jadi kalau ya gue sih nggak nyalain gimana, tapi kayaknya apa namanya atmosfernya udah berbeda Om. Betul. Iya, kalau kita dulu anak motor emang anak gaspol jauh, Iya. ibaratnya. ya gue bukan, ya kita sih bukan ahli psikologi ya, tapi maksud gue tekanan-tekanan di dunia ini ya berdampak ke anak kita. Benar. Jadi anak yang cacatnya kayak lo gitu mau jalan jauh Heeh. mungkin dia berkurang ya, gitu. mungkin di antara 10 mungkin cuma satu Iya. yang mau jalan Betul. jauh, lebihnya mungkin ngirim hidup kali ya. Betul, karena beda teman-teman ketika lu tampil look doang itu kan orientasinya buat kontes ya. Iya. Betul. Ya kalau lu mau buat ngapel sih oke juga tuh. Iya, Mungkin benar. anak lu lagi apa namanya? Umur-umurnya di situ lah. Iya. Iya. Cinta monyet. Iya. CM. CM. Ya, Manggil monyet lo, kan lu. Ya kita boleh tuh, manggil lo. Iya, manggil lo. Turun ke anak lu. Iya. Nah, terus kalau zaman kita ini begitu touring itu ya beda, Bro. Ya beda. Gua jadi punya pandangan lain gitu loh, bukan pandangan aja. Atmosfernya tadi yang lu Iya. bilang itu, gua memandang destinasi di desa ini beda. Oh, orang-orangnya gini. Iya. Gue jadi tahu oh makanan favoritnya ini yang khas gitu kan. Jadi Kayak benar-benar. teman-teman lu harus cobain, Indonesia itu luas banget, Iya, ya kan? Lu benar. harus touring jauh. Iya. Begitu lu main jauh, lu akan tahu bahwa Betul. kita ini beragam, bro. Lu Benar. ada itu. Si JJ yang pernah cerita nih, Om JJ. Om JJ apa kabar? Om Jeffrey phone aja, Om Jeffrey. Jadi lu nggak usah keluar negeri dulu deh. Iya. Indonesia dulu. Habisin dulu Indonesia. Ah, satu lagi yang diajarin sama gue tuh. Kalau lu sudah bisa touring di Jakarta, lu bisa touring di Jawa. 360 tuh ya. Ya, pokoknya gitu. Kalau lu sudah bisa handle kemacetan di Jakarta, lu bisa touring Jawa. Kalau lu sudah bisa touring Jawa, lu bisa touring Indonesia. Oh, fun. Kayaknya kita boleh nih bikin Iya. satu sesi nanti activity Bener. ngaso tour de Iya. Ghost tuh. Iya. Sambil nanti kita Jadi kru di bawah nih ya. kasih lihat keindahan Indonesia. Yo, Kasih lihat kita ah, gue ikut dong. Ikut dong. Iya. RC lagi. RC lagi. Jangan gue ikut aja jadi pasar. Jadi kita trip pertama kemana nih? Ah, gak usah jauh-jauh, Labuan Bajo aja. Ah, siap. Ya, kalau Labuan Bajo kejauhan mau Mere aja lah. Iya. Sambil nyanyi itu. Betul. Lagu zaman Komunitas merah. itu bukan cuma soal lu hobi ya, tapi juga jadi bagian lu menjiwai. Lu jadi tahu Indonesia tuh kayak apa Indonesia tuh indahnya. kayak apa. Benar. Kulinernya, Yes. budayanya, orang-orangnya. Benar. Luas banget teman-teman. Ya teman-teman tahu lah dari ujung sampai ujung itu. Betul. Terus lo kalau mau belajar budaya, main di Jawa. Nah, Main di Jawa. Seluruh budaya bisa tercermin di Jawa. Tapi kalau mau lihat pemandangan, ya go outside Jawa. Iya. Lihat Sumatera, lihat Timur, Bali, lihat Sulawesi. Iya, nah Sulawesi. sekarang yang lagi tren itu touring 1 hari tektok om. Wah, Jawa ngerti. Barat. Jawa Barat. 360 gitu Iya, kan. iya. Misalnya dari sini Cianjur gitu kan. Iya. Nanti Cianjur mampir ke Cipanas, Iya. Puncak segala macam balik. Balik. Bro, di umur kita bro, Iya. skill masih ada. Iya. Terus keberanian masih ada. Masih Yang ada. nggak ada fisik. Bisa. Iya. Ya, cuman kalau untuk Cianjur doang kan dekat tuh ya. Oh, kerjanya dekat Iya. lah. Tapi kalau 360 Jawa Barat, Nah, Iya.
perlu waktu gitu. Perlu waktu nginep Betul, dong kali. betul. Bisa di hotel Kuda Laut. Tapi gue kemarin masih tektokan Jakarta Bandung. Oh siap. Jakarta ke Bandung mah buat ukuran lu mah. Bandung cuma buat beli itu doang, peyem. Iya, penyempuan. Iya, peyem. Balik lagi. Jando Mudo. Iya. Anak satu. Iman banget seleranya. Jadi memang sebenarnya gue rasa salah satu kenapa orang ingin berkomunitas karena mereka ingin menemukan another atmosphere, Bentuk lain dari keluarga, iya. Another atmosphere. Jadi kayak misalkan lu di rumah gue makan kangkung doang gitu kan. Iya. Pas di luar kita makan mie ayam. Iya, sedap. Bahasa Inggris apa ya? Mie ayam nader. Chicken nader. Ada aja. Ya gitu kali ya. Jadi intinya adalah ya obrolan kali ini spesial, kita kedatangan tamu nih teman-teman. Tapi gue masih ada penasaran. Belum closing lanjut ya. Gue masih penasaran. Iya. Belum jangan closing dulu. Siksa dulu. Jadi sebenarnya gini Om. Kasih dong 3 reason, 3 alasan kenapa gue harus berkomunitas. Oke. Terus yang kedua, kenapa gue harus berkomunitas? Yang kedua, ketika gue berkomunitas, apa yang harus gue lakuin, gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana komunitas ini dioptimize oleh brands. Karena gue ngelihatnya community ini adalah the empowering community adalah power of mouth. Jadi misalkan contoh nih, gue pakai shop kelas atas nih, harga taruh kata 2 juta, 3 juta, kelas anak kuliahan gitu. Itu pasti nular ke yang lain. Gitu. Jadi kayak influence. Kayak influence. Terus brand juga sebenarnya bisa nitipin campaign mereka itu di community. Yang sekarang gue lihat itu udah mulai pudar. Gitu. Nah itu kan kalau dari sisinya Om Aco sebagai seorang dedengkot. Iya. Om Aco ini sekarang pegang brand juga bro. Pintas. Iya. Dulu ini pernah pegang brand sok yang warna kuning bro. Iya, yang warna kuning yang harganya puluhan juta. Yang gue mesen gak dikasih. Habis ini Telepon Ji. Om, orangnya gue datangin nih Om. Gitu. Oke. Jadi kenapa mesti pertama dulu ya? Iya. Sebetulnya tadi gue setuju sama lo kalau ini adalah keluarga kedua selain keluarga kita di rumah. Iya. Jadi lo kalau mencari apa ya? Gue bilang mencari saudara, esensinya cari saudara nih ya. Selain cari istri dan suami, cari saudara. Lo pernah di kantor, di rumah nanti pasti ada masalah berikutnya. Jadi lo punya spare waktu 2 jam 3 jam untuk kongko sama temen-temen yang satu frekuensi nih. You can talk anything. Ya, mau urusan kerjaan, mau urusan hobi, lo bisa melepaskan stres itu di situ sebetulnya. Jadi dapat keluarga baru. Berikutnya yang lebih sial lagi kalau hobi dandan. Mulai lo spending ekstra di situ. Berikutnya lagi kalau sialnya lo hobi jalan-jalan. Mulai tuh, besok mana nih? Bandung yuk kita makan ini. Gas. Gitu kan. Nah, ini yang membuat komunitas itu hidup. Ada needs yang sama sebetulnya selain hobi motornya ya. Yang kedua tadi soal pertanyaan kenapa mesti gabung? Kalau lo udah gabung, sebenarnya apa yang harus lo lakuin? Oke. Gitu. Kalau gue bilang as human being, jadi manusia apa adanya aja kalau gue bilang. Kalau emang lo ngerasa ini rumah lo, ya membangun sebuah komunitas tuh lo mesti merasa ini rumah lo. Kalau lo tidak merasa di rumah lo pasti ya kayak anak kita lah. Kalau di rumah kagak betah kan mainnya tetangga tuh. Main PS, main segala macem. Karena di rumah dia nggak ada yang dia cari. Benar. Tapi kalau di komunitas dia merasa ini rumah gue nih. Tapi ada Om. Gimana? Udah masuk komunitas kan biasanya kalau kita berkomuniti kita punya aturan main. Betul. Namanya ADART. Betul. Nah, ADART komunitas. Ada nih, ribet banget nih, terus ada wangkas segala macam untuk masang pelata aja kalau ada yang kayak gitu Om. Jadi skeptis, padahal sebenarnya kita berkomuniti biar kita seragam yuk, biar kita tertib gitu, biar kita juga nanti kalau misalkan ada acara diundang sama brand kita satu warna gitu kan. Tapi ada juga yang terasa mereka terasa terbebani, tapi pengen nongkrong juga. Gini. Dulu gue berpikir kayak lo nih, rock and roll. Bahkan gue dulu tidak
tidak ada uang pendaftaran. Tapi secara manajemen bagaimanapun semua organisasi pasti perlu Cost, biaya. perlu cost ya. Betul, perlu biaya. Itu tidak bisa kita hindari. Jadi kita bikin seminim mungkin bisa mengakomodir ini. Aha. Nah, kalau lo tipe yang tidak mau rock and roll tanpa aturan, ya tempatnya bukan klub. Iya. Mungkin komunitas. Komunitas. Yang cuma vibe-nya sama, Iya. nongkrong Nggak ada bareng, aturan gitu ya. that's it. Ah. Ya, jadi nggak ada aturan di sana, lebih free dia rasanya. Tapi kalau lo memang senang semua yang serba ada manajerialnya, teratur buat kita juga, bukan buat siapa-siapa, ya tempatnya klub. Jadi gitu. Kalau Ya. kenapa mesti Setuju pilih gua. klub ya? Yang pertiga tadi apa ya ketiga ya? Itu brand Om. Oh, brand. Jadi gue belajar banyak kenapa YRFI terbentuk. Yamaha Riders Federation Indonesia. Dan YRFI ini menurut orang Yamaha ini adalah cikal bakal. Kalau ini berhasil, ini akan jadi YRF berikutnya di seluruh dunia. Oh. Berarti Indonesia udah Jadi first benchmarknya Indonesia. Dan masih ada Indonesia. time. Tepuk tangan dulu. Iya. Kita nggak dibayar sama Yamaha. Gue aja dibayar sama Yamaha. Yang ini nggak usah. Oke. Jadi gue belajar banyak itu. Jadi Yamaha pengen, karena begitu banyaknya klub di Indonesia, ini bayangin aja, mulai dari yang Yamaha tahun 70-an, tahun berapa tuh ya? Tahun 73 berarti klub pabrik Yamaha ya? 73 apa 7 berapa gitu? Iya. Sampai sekarang lah gitu. Bayangin sudah begitu banyak produk yang dilahirkan sama brand ini, sehingga mereka punya kewajiban, karena anak-anak ini kalau dilepas ya sayang juga, potensinya besar sebetulnya buat pengantar. Lo seneng ereking dulu, lo bisa cerita sama orang lain, bro, ereking tuh gimana sih rasanya? Oh ini om, ini. Lo naik back series, jadi brosur nggak usah bicara bahasa kertas, saya bahasanya bahasa experience user experience. Yeah. Nah, mungkin buat Yamaha itu lebih Berharga. lebih berharga. Jadi komunitas ini kumpulin. Gua bilang, jadi kita secara tidak langsung jadi software untuk jualan brandnya, Iya. nggak jualan Agent ya. Iya, agent. Jadi makanya gua bilang kenapa brand sangat berkepentingan sama komunitas, salah satunya itu. Tapi memang ada dampak buruknya juga nih. Kalau anak-anak kebut-kebutan di pinggir jalan, Iya. ketangkap sama video gitu kan, anjing motor gue itu kan. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya juga. Jadi apapun yang kita bawa, kita pakai gitu ya, lo jadi brand ambassador-nya ya. Termasuk tidak langsung ya. Betul. Tidak langsung. Termasuk klub gue. Jadi once lo nempel stiker ini di belakang motor lo, di spakbor, tanggung jawabnya ada di lo. Begitu nanti lo nerobos lampu merah, kena etle segala macam, secara tidak langsung klub lo ikut di situ. Iya. Jadi tanggung jawabnya, betul, tanggung jawabnya jadi besar. Jadi lo nggak bisa sembarangan. Iya. Kalau lo nggak tertarik sama ini, jangan join dulu. Lo main dulu sama kita. Kalau lo ngerasa tertarik, join deh klub. Ada satu temen gue dulu alasan kenapa dia join. Tahu nggak lo alasannya absurd banget. Kalau gue motor hilang cepet ketemu. Iya. Informasinya luas. Tinggal lo motor gue. Kalau ada yang rusak, Iya. bengkelnya gampang. Bengkelnya gampang. Mede. Iya. Bisa jual nama ketum. Iya. Bang, kurang 200 bang. Bisa jual nama ketum. Temen gue selengean bang. Sengke juga temen gue tuh. Itu nama gue sering dijual ke DBS dulu. Jadi dulu kan Pak Bidin nih. Pak Bidin, halo Pak Bidin. Jadi Pak Aco, kalau nanti teman-teman Jakarta Backsounders kalau mau ke DDS, kita memberikan diskon khusus untuk klub. Klub. Untuk klub nih. Jadi anak-anak gue bilang, lo bilangnya dari JMO, bukan JMO yang disebut. Saya anak buahnya Om Aco Bule. Kasih Pasportnya Aco Bule. diskon. Ya walaupun gak gede, paling gak ada gitu, lumayan. Om, terakhir. Yes.
kasih tips dong buat teman-teman kita yang emang pengen bikin komunitas. Jadi kan sekarang banyak motor-motor EV. Pengen bikin atau pengen join? Pengen bikin dan Bikin, pengen join. bikin. Pengen bikin nih, pengen bikin gua. Kadang-kadang ada perkumpulan komunitas pengen bikin klub, tapi Oke. bingung harus gimana. Nah, Om Aco kasih bocoran sebagai seorang expert. Nih, kita lagi deh expert. Tapi gue mengacu dari karena gue nggak punya motor EV, ya, walaupun di kantor ada, tapi kan kita hanya pakainya buat dirokok, nggak kita pakai jalan-jalan. Gue mengacu sama yang pengalaman yang gue ada, motornya combustion ya, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat teman-teman EV ya. Cari kesamaannya, jangan cari perbedaannya. Kalau perbedaan bisa digali apapun. Ya, kita udah kelihatan seleranya beda nih. Iya. Tapi kita cari samanya apa? Kita sama-sama seneng ngopi nih, ya udah. Itu dulu kita kembangkan. Iya. Begitu ketemu itu, lo bisa develop apapun di sana. Betul. Jadi ini mau jadi klub balap, ini klub touring, klub pameran, gitu nanti bisa mulai kelihatan karakternya di sana. Walaupun nanti dalam klub anak cabangnya macam-macam deh. Ada yang senang balap, ada yang senang pameran modifikasi, ada yang cuma senang touring. Nah itu bisa diakomodir. Yang penting soul-nya dulu ketemu nih. Yang mahal nih kan soul-nya Om. Lo kalau nggak ketemu soul-nya, lo bersama kita ngerasa nggak sejiwa nih. Betul Om. Ada tuh dulu teman juga istilahnya di PHK dari klub. Diceraiin. Di PHK gara-gara lo nggak sesuai dengan ADART. Apa? Ya. What? Gitu. Lo sorry bro, lo udah nggak bisa join lagi. Kenapa? Karena lu nggak sesuai dengan ADART. Nggak taat sama aturan. Gua bilang. Ngeri. Sampai sebegitunya. Iya. Ada. Tapi mudah-mudahan itu enggak ya. Jadi sebetulnya kalau gue bilang kita luas aja dari manusia. Jadi peraturan itu akan keluar kalau ada pelanggaran. Betul, ketika sudah terjadi pelanggaran ya otomatis lu harus patuh. Harus diatur. Tapi kalau nggak ada pelanggaran, nggak ada yang diributin, ya ngapain diributin? Orang lu senang, gue senang kok sebetulnya gitu. Iya, cuma Dan kan itu bisa gua diselesaikan empati secara juga cepat. terhadap tadi pengguna jalan lain, sesama komunitas sendiri. Itu exception. Ketika lu udah mengganggu, Betul. maka lu harus tertib, bro. Betul. Karena- kalau itu mah kita jadi gini, Iya. hukum itu kan urutan Om. Iya. Jadi Ada sebab. ADRT-nya Jakarta Maxoners di atasnya pasti kan undang-undang dasar dong. Betul. Jadi kita jangan melanggar aturan negara juga. Betul. Itu dulu kita pakai aturan negara dulu kita pakai. Oh negara nggak boleh kok, kenapa kita boleh gitu? Pada intinya gampang aja, simple. Iya. Kita main motor itu fun, Betul. enjoy Dibikin gitu ya. enaknya. Enjoy gitu. Aha. Jadi kita touring kemarin, ayo gas gitu kan. Gak usah banyak, ntar lu nggak jadi. Kalau orang Medan bilang Kalau- banyak cakap kau kata gitu. Banyak cakap kok. Gas aja, selama itu nggak menjalahi aturan. Betul. Dan lu izin dulu sama orang rumah itu penting. Ya betul. Restu penting. Restu penting. Gitu. Iya. Intinya ya. Benar. Pokoknya jangan ganggu orang lain. Nah, tuh. Kita Karena bukan- komunitas ya. Bukan bapak buyang. Iya. Komunitas ataupun klub itu jadi corong. Betul. Persis. Nah ini gue setuju nih. Iya. Ini gue setuju karena dulu salah satu member kita di klub lama gue ada seorang polisi Om. Cakep. Jadi selain brand bisa mengkampanyekan kebutuhan mereka terhadap komunitas, polisi juga bisa mengkampanyekan aturan-aturan. Persis. Jadi Safety sebenarnya riding, defensive riding. betul. Jadi sebenarnya pihak kepolisian, Korlantas dalam hari ini berharap komunitas-komunitas itu memberikan contoh. Persis. Mereka memberikan memberikan contoh kepada pengendara-pengendara lain dan mereka punya empati gitu. Misalkan contoh nih, di depan ada bapak-bapak bawa ibunya boncengan bawa bayi. Nah, gimana caranya supaya kita memproteksi dia atau enggak kita mengedukasi, Pak jangan selalu tengah Pak, agak pinggir sedikit. Iya, Gitu. depan lagi Pak. Iya. Ada warung. Iya. Berhenti dulu. Pak kalau kecapean Bapak berhenti aja bahaya Pak. Bapak tadi lihat Udah mulai ngantuk-ngantuk. preong Iya, gitu, mulai ya kan? ngantuk-ngantuk. Udah ngantuk-ngantuk. Nah, kayak gitu-gitu Om. Jadi sebenarnya seperti Om Aco bilang tadi, gue sih nggak heran kalau sampai sosial beliau ini masih Seneng. seluntulan di di klub gitu kan, karena memang punya tujuan. Betul. Ya, kita hidup cari saudara bro. Iya betul. Mahal cari saudara itu. Iya, kita main motor Sekarang juga cari sekarang kita saudara. lagi nyari saudari nih. Iya. Saudari ya, Pak? Ikut. Saudari. Tadi makanya kita panggil Kakanda. Anda. Adinda. Manggil gua Adinda. Iya. Isap nih. Iya. Sini sebatang. Gitu kali ya teman-teman, kayaknya
kita sudahi dulu Om Aco, thank you udah hadir. Thank you. Siap, salam-salam buat rekan-rekan kita di JMO, Ya. dan juga di IMO, Betul. dan seluruh komunitas motor Indonesia. Tonton di kanal. Tonton di kanal. Yes. Dan jangan lupa teman-teman kalau punya cerita-cerita soal komunitas ataupun klub ya, Yes. bisa kita undang juga ke sini ceritain. Nice. Boleh simak pengalaman Om Aco di channelnya Om Aco nanti. Ya, kita boleh, masukin boleh. di- Ada. Oh, boleh. Ada channelnya Iya. nanti kita taruh di sini. Siap, Komandan. Siap. Thank you Kakanda. Thank you semuanya. Ada, jangan lupa siapin waktu. Oh, siap. Thank you teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.